Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Cek 1. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, serta nikmat hidup yang tidak bisa disandingkan dan dibandingkan oleh hal apapun itu. Ikhwat iman rahimakumullah, kali ini saya akan membahas tentang syukur, yang dimana syukur ini berasal dari kata syakara, yang berarti mengakui atau berterima kasih. Dalam Islam, syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah salah satu sifat yang sangat mulia dan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah memerintahkan syukur dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah jalan menuju keberkahan dan tambahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita kufur atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat itu bisa hilang. Rasa syukur itu akan hilang dan digantikan dengan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah kunci keberkahan hidup yang akan membawa kita pada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah, syukur bisa juga menjadi penguat iman kita agar lebih percaya, agar lebih iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah sangat suka kepada hambanya yang bersyukur meskipun sedikit dan berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikannya. Dalam hadis tersebut,
Syukur tidak harus berupa pemberian yang besar atau mewah, waktu iman. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, syukur itu bisa tercermin dalam pengakuan kita sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk ciptaannya atas nikmatnya, nikmat besar maupun nikmat kecil yang kita terima dari kita lahir sampai akhir hayat nanti. Contohnya seperti apa, Ibu Iman? Seperti kesehatan yang Allah telah berikan kepada kita, keluarga, makanan, dan sebagainya. Bahkan ilmu yang bermanfaat pun itu adalah nikmat yang harus dan yang patut kita syukuri sebagai metode atau sebuah cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh syukur dalam sehari-hari, waktu iman, Rasul pernah mencontohkan, karena Rasul sebagai teladan bagi kita. Dalam hadis riwayat Al-Tirmizi, beliau bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Kita hidup setiap hari, kita hidup di alam dunia ini. Manusia itu makhluk sosial. Kita berinteraksi langsung oleh manusia. Jika kita bersyukur kepada manusia, maka kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita tidak bersyukur kepada manusia, menyepelekan hal-hal kecil yang telah diberikan oleh manusia, Allah pun tidak akan memberi syukur kepada kita. Maka itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ini mengajarkan kita bahwa syukur kepada Allah juga dapat diwujudkan melalui rasa berterima kasih kepada sesama manusia. Nikmat atas rasa syukur yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena Islam dan iman itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 7. Jika kamu kufur, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kamu. Dan Allah tidak menyukai kekufuran pada hambanya. Dan jika kamu bersyukur, maka Dia akan memberi balasan dengan lebih baik lagi, dengan lebih banyak lagi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan mudarat kepadanya. Az-Zumar ayat 7. Syukur kepada Allah itu salah satu bentuk iman, salah satu bentuk kepercayaan, salah satu bentuk rasa Islam kita, dengan mengakui bahwa semua nikmat yang kita terima dari kita lahir ke muka bumi ini sampai diambil nyawa kita kembali, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah ataupun Rasul contohkan kepada kita. Syukur bukan hanya tentang masalah rasa senang, tapi syukur bisa juga dan banyak hal, yaitu syukur dalam kesulitan. Ya waktu iman rahimakumullah, Allah memberikan ujian kepada hambanya bukan hanya sekedar
kebahagiaan semata, tapi juga kesulitan untuk menilai seberapa jauh iman makhluk itu, manusia itu, kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bukan hanya dilakukan dalam keadaan senang ataupun saat mendapatkan kenikmatan. Quran surat At-Taubah ayat 51 menerangkan bahwa Allah, katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. At-Taubah ayat 5 hiji. At-Taubah ayat 51. Ketika kita berada dalam kesulitan, jangan biarkan rasa kecewa atau keluh kesah menguasai diri kita. Sebaliknya, atas apa segala kesulitan atau cobaan, ujian yang telah Allah berikan, marilah kita bersyukur atas segala hal yang Allah berikan, termasuk ujian, termasuk rasa kekecewaan itu sendiri. Iman rahimakumullah, yang terakhir, kenapa kita harus bersyukur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari bersabda, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Yang tadi sudah dijelaskan, bentuk syukur itu kepada manusia, dan rasa syukur itu adalah sebuah proses atau sebuah cara kita untuk lebih iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur itu menjadi titik berat, menjadi patokan kita bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, syukur juga melatih kita untuk lebih bijaksana dalam menggunakan nikmat Allah yang diberikan. Al-Baqarah ayat 5 ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang menumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkainya terdapat 100 butir. Di sini Allah memberikan perumpamaan bahwa amal baik dan rasa syukur kita akan digandakan, akan dikalikan berkali-kali lipat oleh Allah. Sebagai hamba Allah, kita bisa bersyukur dan akan menambah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat kelak. Kesimpulannya, Bapak Ibu, ikhwati iman rahimakumullah, mari kita sama-sama, mari kita bangun dari hal-hal kecil dalam hati kita untuk selalu bersyukur, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sebab syukur akan mendatangkan kebahagiaan, keberkahan, dan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang tidak bersyukur, karena hal itu bisa menyebabkan kita kehilangan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin yang terakhir Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin, segala sesuatu baik baginya jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur dan ia menjadi kebahagiaan orang lain. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar dan ia menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayatuna kulluha ibadah, arzuqna fil ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.